bahwa Nabi Allah Ibrahim ini sudah diberikan ilmu oleh Allah dan mengajak bapaknya ini untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah Allah untuk ke jalan yang lurus. Ibrahim ini akan menunjukkan jalan yang lurus kepada bapaknya. Makanya saya pernah bilang kepada jenengan, ketika jenengan belajar kayak gini, ini yang paling pertama adalah apa? Untuk membenahi diri kita sendiri. Ini yang di ayat 43 ini dimaksud kayak gitu. Bapaknya dulu yang diajak untuk jalan yang lurus. Artinya apa? Dohiriyah jenengan ini dulu. Diri jenengan dulu. Maka Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, sebelum engkau menasihati orang lain, nasihatilah dirimu sendiri. Ya, diri kita sendiri disuruh menasihati. Jadi yang paling utama ini adalah diri kita sendiri. Ketika jenengan belajar, ini benar-benar untuk membenahi akhlakul karimah kita dulu. Makanya sering saya bilang ke jenengan, introspeksilah dulu kepada diri kita sendiri. Jangan membuka keburukan-keburukan orang lain, ternyata diri kita juga masih buruk. Introspeksi, koreksi ke dalam diri kita sendiri. Hanya jangan melihat boroknya orang lain saja, tapi borok kita sendiri nggak kita perhatikan. Introspeksilah lagi ke dalam diri kita sendiri. Lebih koreksi lagi dalam diri kita. Ini, jadi jangan belajar kayak gini. Ini yang paling utama adalah diri kita sendiri. Kedua, istri, anak-anak, satu rumah. Ini paling penting. Makanya tadi saya bilang, ketika jenengan ini menegur istri, apa yang jenengan tegur ini jenengan juga harus sudah bisa menjalankan. Sama dengan seorang istri, ketika menegur suami, hendaklah dengan perkataan yang baik, jangan kasar. Ya, rasa ini disuruh lemah lembut, dan juga harus introspeksi dulu. Nanti kalau tidak, akhirnya jadi gontok-gontokan antara istri dan suami. Ini. Maka dituntut kita ini untuk lebih andap asor, mengalah dan mengalah. Maka di tanah Jawa ini sudah dikasih patok yang namanya Candi Borobudur. Kalau orang dulu mengatakan Sandi Borobudur. Sandi itu suatu patok untuk kita bedah. Boro ini bobot rasa, artinya jangan ini harus selalu membawa rasa. Rasa ini harus kita kandung di dalam diri kita ini. Rasa ini harus kita terus galakkan. Ini namanya bobot rasa. Wong boro. Wong boro itu kalau dalam bahasa Jawa merantau dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Merantau itu dalam bahasa Jawa namanya boro. Ini. Artinya berhijrah. Untuk kita membobot rasa ini, kita berhijrah dari keburukan menjadi kebaikan. Ya, gitu. Maka dikatakan boro. Boro ini dalam bahasa Jawa dulu orang bahasa yang bilang itu boro itu merantau. Jadi berpindah, berhijrah. Nah, hijrah di sini dari sifat-sifat kita yang buruk, dari kebodohan-kebodohan kita, ayo kita berhijrah untuk mencari ilmu-ilmunya Allah. Untuk memperbaiki diri kita ini, biar kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Ini namanya hijrah. Jadi jangan pikir berhijrah ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak. Tapi yang dimaksud berhijrah di sini adalah berpindah dari keburukan menjadi kebaikan, dari kebodohan menjadi pintar, biar paham ilmu-ilmu ibadah. Ini namanya hijrah. Nah, maka dikatakan dikasih sandi namanya boro. Dilanjutkan dengan budur. Budur ini buruh tandur.
buruh tandur, ya, buruh ini seperti kita ini mengabdi. Memang kita ini sedang mengabdi. Siapa majikan kita? Allah Ta'ala. Maka kita ini buruh. Maka ketika kita menjadi buruh, kita harus andap asor, tawadhu, istiqomah, tumakninah. Maka disuruh tandur. Tandangi dodo, urusane rasa. Ya, arane tandur. Ya, tandang itu tingkah, gerakan. Nah, tandang gawe dengan melakukan itu namanya tandang. Ning dodo iki ning jero. Urusane rasa. Jadi apa yang jenengan jalankan, jenengan tindakan ini harus dengan rasa benar-benar. Ya, ini namanya borobudur. Jadi ada. Kalau jenengan bisa memegang itu, insya Allah jenengan. Itu patok itu namanya. Itu patok. Maka tanah Jawa ini banyak patok-patok. Linggo. Ya. Jadi jenengan harus bisa borobudur, bobot rasa, buruh tandur. Ya, buruh ini mengabdi karena kita punya majikan yaitu Allah Ta'ala. Ketika jenengan benar-benar menjalankan semua perintah-perintahnya Allah Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah Ta'ala, insya Allah ya, dengan cara jenengan tahapan mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat, Allah akan lebih sayang kepada jenengan. Tetapi kalau jenengan sayangnya kepada keduniawian, ya sudah, gimana Allah mau sayang kepada jenengan? Jangan berubahnya seperti menyembah, menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak dapat bisa menolong. Nah ini lah. Ayo, maka di sini dikatakan buruh, mengabdi, wong buruh, wong abdi, wong kerja karo Gusti Allah. Ya. Makanya pengupasan ini banyak sekali. Maka dituntut kita ini harus tandur. Tandangi dodo ana ing rasa. Urusan rasa arane tandur. Sampeyan paham ya. Mon filosofi dijalak enak. Lah sampean jangan melihat sendiri orang tandur itu loh kayak gimana. Ya, merunduk dengan mundur. Artinya benar-benar kita ini harus andap asor dan selalu mengalah. Maka dikatakan sorban. Asor babakan alam donya sama nang alam donya kutukan asor. Kutukan merendah. Itu lembut. Caranya ngono. Nah, sekarang sorban. Kon asor babakan alam donya. Dan sama takok, di mana kita harus asor di alam donya? Maka dikatakan ketika orang sholat ini pakainya sajadah. Sajadah ini adalah hamparan. Sajadah ini maknanya adalah hamparan dunia ini. Maka ada orang mengatakan dunia ini hamparan itu, Allah alam. Tidak usah kita bahas masalah lakul karimah saja. Ya, maka orang ini akhirnya disimpulkan dengan sholat di atas sajadah. Artinya jangan berhablum minan nas, berhablum minal alam, berhablum minallah, di atas dunia. Maka ketika jenengan keduniawian, jenengan seperti mengandung dunia jenengan telan di dalam perut jenengan. Ya. Ini hati-hati. Jadi pahami benar-benar. Pahami borobudur. Ya. Jadi hikayat itu benar-benar jenengan harus bisa memahami untuk dijadikan sebagai ilmu untuk mendandani akhlakul karimah. Ya. Karena Al-Quran ini bukan dongeng, Al-Quran sebagai tuntunan.
Maka kalau nggak dibedah dapat tuntunnya dari mana hikayat-hikayat ini? Maka harus kita bedah sedetail-detailnya untuk mendandani akhlakul karimah kita, biar kita beribadah kepada Allah dengan hak, biar kita bisa lebih dekat dan dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Ini biar kita selamat dunia wal akhirat. Itu kan gitu. Ya, makanya 44. Nah, jadi tadi itu Ibrahim sudah mengajak bapaknya, artinya jangan harus dohiriyah jangan dulu, diri jangan sendiri ya yang diperbaiki. Ingat, ini tidak berlaku hanya untuk laki-laki, perempuan pun sama, karena di akhirat ini tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, semua sama. Ya, jadi wanita pun sama, karena binafsi-nafsi. Jangan ketika nanti ya sudah binafsi-nafsi, cuman jangan ini di sini ini karena ada suami, jangan dalamnya, jangan ikut terbawa, bersyukur. Gak gitu. Nanti sendiri. Kalau kan jenengan percaya, pernah gak jenengan selama hidup jenengan mimpi bertemu suami jenengan berapa kali? Itu saja. Udah. Ada orang bilang jangan itu pakai sampean. Kalau di akhirat sudah tidak ada pikiran ke situ, sudah los. Ketika jenengan bermimpi, apakah jenengan pernah memikirkan suami, istri jenengan? Dan tidak. Ini satu bukti. Satu bukti bahwa nanti di akhirat sudah, karena apa? Sudah tidak ada otak, hanya ada fikologi. Maka dikatakan kesucian. Nah, gitu. Jangan mentang-mentang perempuan, wah, nggak apa-apa, yang penting suami lu enggak. Suaminya baik, istrinya nggak baik tetap. Istrinya baik, suaminya nggak baik ya tetap. Maka diceritakan Nabi Nuh, Nabi Lut, ini susah. Makanya saling berkesinambungan antara dohiriyah dan rasa inilah. Maka ada perkawinan, nah, gitu. Biar senada seirama. Nah, gitu. Maka disimbolkan bendera merah putih. Amin.